Halo semua, kembali lagi nih sama acara hangat tentang sejarah. Kali ini saya mempunyai topik dan yang memungkinkan semua orang bisa saja sudah mengetahuinya. Kali ini kita akan membicarakan tentang Garawani atau gerakan wanita atau yang zaman sekarang mungkin disebut dengan gerakan perempuan. Juga hari ini saya akan ditemani oleh bintang tamu yang sudah paham betul tentang Gerwani ini. Saya akan mempersilahkan kepada Bu Shilva dan Pak Bagas. Kalau boleh tahu, Gerwani ini apa sih? Gerakan Perempuan merupakan suatu organisasi berfokus pada keterwakilan perempuan dalam sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan hak-hak perempuan. Gerakan Perempuan didirikan pada tanggal 4 Juni tahun 1950 di Semarang, tepatnya di Jawa Tengah. Terus tokoh-tokohnya seperti siapa saja? Yang pertama ada Raden Siti Jenab, mengenalkan sistem pendidikan bagi kaum perempuan di kota Cianjur melalui konsep door to door. Yang kedua ada Cut Nyadin, pejuang perang Aceh pahlawan nasional. Yang ketiga Cut Nyak Mutia, pejuang perang Aceh pahlawan nasional. Yang keempat ada Dewi Sartika, perintis pendidikan wanita pahlawan nasional. Dan yang kelima Lasminingrat, tokoh emansipasi perempuan Sunda. Dan yang terakhir ada Dita Indahsari, pejuang kaum buruh. Juga pemimpin pertama atau pemimpin Gerwani ini siapa? Pemimpin gerakan wanita atau pemimpin gerakan perempuan yaitu Umi Sarjono adalah seorang aktivis perempuan dan pejuang kemerdekaan Indonesia, Ketua Umum Gerwani. Juga tujuan didirikannya tentang Gerwani ini apa? Tujuan didirikannya Gerwani atau gerakan perempuan ini untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan adil bagi kaum perempuan. Bisa tolong dijelaskan bagaimana cara atau syarat untuk bergabung dalam Gerwani dan bagaimana peran organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional? Syarat untuk bergabung dalam Gerwani ini yaitu perempuan usia 16 tahun atau yang sudah menikah di usia kurang dari 16 tahun. Lalu bagaimana sih awalnya gerakan Gerwani ini? Pada 4 Juni 1950, ada 6 wakil organisasi wanita di Indonesia berkumpul di Semarang, yaitu Rupindo, Persatuan Wanita Sedar, Istri Sedar, Gerwindo atau Gerakan Wanita Indonesia, Wanita Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Dari keenam wakil organisasi tersebut bersepakat untuk mendirikan Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis. Dan kemudian berganti nama menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Terbentuknya Gerwani ini untuk berfokus dalam nasionalisme. Salah satu isu perempuan yang mereka perjuangkan adalah mendorong perubahan undang-undang perkawinan yang dianggap tidak adil bagi para wanita. Bagaimana pula akhirnya pada akhir dari gerakan Gerwani ini? Pada tahun 1960-an, organisasi Gerwani dikabarkan memiliki keterkaitan dengan PKI. Keterlibatan Gerwani dengan PKI terlihat dalam peristiwa di Lubang Buaya. Pada 1 Oktober 1965, tampak sejumlah anggota Gerwani hadir di sana. Lalu, Gerwani dituduh telah melakukan aksi pembunuhan. Oleh karena itu, ketika Soeharto naik sebagai presiden, ia melarang adanya gerakan Gerwani. Akhirnya, tahun 1965, organisasi Gerwani resmi dibubarkan atau berakhir. Mengapa pada saat itu Gerwani dilarang oleh Presiden Soeharto? Karena hal ini dikaitkan dengan tuduhan atas keterlibatan sejumlah anggota Gerwani sebagai pembunuh para jenderal di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965. Dan bagaimana peran organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional? Pada masa pergerakan nasional ini, tidak hanya menjadi bagian dari organisasi pergerakan saja, tetapi sudah menjadi organisasi perempuan yang independen. Contohnya seperti Istri Sedar, Istri Indonesia, dan Putri Budi Sejati. Sekarang banyak nih tentang pro dan kontra
perbedaan atau persamaan dari feminisme dengan kesetaraan gender. Bedanya feminisme dengan kesetaraan gender yaitu feminisme lebih berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan. Tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya, kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa kita menghormati hak-hak perempuan. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan gender? Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Dan mengapa kesetaraan gender hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis, tanpa pertimbangan selanjutnya. Kesetaraan gender juga tidak diartikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Lalu, kenapa dalam kehidupan masyarakat ini sering terjadi ketidakadilan gender? Kan sekarang banyak tuh kayak ketidak ketidaksetaraan gender, seperti perempuan yang selalu disepayakan, seperti gitu. Ketidaksetaraan gender ini terjadi apabila salah satu pihak mengalami kerugian sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan berupa adanya salah satu jenis gender yang dianggap baik dan dari segi keadaan, posisi, dan kedudukannya. Dan bagaimana upaya atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Upayanya yaitu dengan cara posisi subordinat Komnas Perempuan, adanya daya tarik lebih kuat dalam negosiasi perundang-undangan, memandu pembuat kebijakan publik sosial perempuan, menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan, dan tanggung jawab pemerintah. Nah, segitu saja dari acara hari ini. Semoga bisa tersampaikan dengan sangat jelas dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih semuanya.